Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Ya, jadi malam ini saya mau sharing tentang penulisan proposal penelitian. Jadi referensi yang saya pakai ini ya. Mungkin kalau ada yang minat baca bisa dicari bukunya. Oke, jadi sistematika proposal penelitian itu kan berbeda-beda. Jadi dia bergantung kepada institusinya kan. Setiap institusi pasti punya panduannya masing-masing gitu. Nah, tapi pada umumnya pasti terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, sama bab metodologi. Nah, kemudian yang paling penting dalam proposal penelitian itu di bagian mananya? Nah, jadi kalau kita bikin proposal penelitian itu, bagian yang paling penting itu yang pertama pasti bikin dari bab pendahuluannya. Tapi bukan latar belakangnya yang kalian kerjakan duluan. Yang dikerjakan duluan itu dari perumusan masalah. Nah, itu dia. Dari Makanya aku rumusan baca masalahnya. jurnal info yang kulit Atau 10 dari pertanyaan penelitiannya. Barulah nanti kalian tentukan dulu tujuan penelitiannya, kemudian baru hipotesisnya. Nah, bagian yang nggak kalah pentingnya lagi itu kemudian setelah dari bab 1, kalian buatlah bab metodologinya. Kenapa? Karena kalau misalnya bab 3-nya salah, bab metodologinya salah, berarti penelitian kalian itu udah salah. Nah, gitu. Jadi bab 3 ini penting. Jadi di sini nanti akan dibahas tentang kriteria inklusi eksklusi, apa itu variabel, apa itu definisi operasional, gimana cara buat alur penelitian, dan juga cara kerja penelitian. Untuk desain penelitian yang minggu lalu udah dibahas ya. Kemudian populasi sampel juga udah dibahas minggu lalu sama besar sampel dan cara pengambilan sampelnya. Nah, untuk pertanyaan penelitian, gimana sih cara buat pertanyaan penelitian? Kenapa dikit-dikit pertanyaan penelitian? Ya karena memang pertanyaan penelitian itu masalahnya. Masalah yang mau kalian pecahkan, makanya kalian buat penelitian itu gitu kan. Nah, jadi tuh dibuat dia dalam kalimat tanda tanya. Mungkin beberapa institusi nggak pakai pertanyaan penelitian, tapi dia buatnya rumusan masalah itu sama ya. Kemudian dia dibuat spesifik dengan menyebutkan variabel penelitiannya. Nah, jadi kalau misalnya dia terdapat satu atau lebih dari satu variabel bebas dengan satu variabel tergantung, pertanyaannya boleh disatukan. Tapi kalau dia lebih dari satu, variabel tergantungnya dipisahkan. Jadi misalnya dia kayak hubungan kadar estrogen, FSH, LH dengan progesteron dengan kejadian kanker payudara. Nah, itu kan variabel bebasnya itu ada 4, tapi variabel tergantungnya kan 1. Nah, itu bisa disatukan. Tapi kalau misalnya variabel tergantungnya itu 2, misalnya kayak ditambahkan dengan kejadian kanker payudara dan juga kejadian kanker serviks. Nah, itu kan 2, jadi disatu-satukan. Nah, kemudian dari pertanyaan penelitian ini, tentukanlah tujuannya. Apa tujuan penelitian kalian? Ada tujuan umum sama ada tujuan khusus. Tujuan umum misalnya kayak tadi, hubungan kadar estrogen dengan kejadian kanker payudara. Kan itu tujuan utamanya gitu. Nah, tujuan khususnya apa? Hal-hal yang lebih rinci yang ingin dicapai dalam penelitian. Misalnya kayak kalian mau buat karakteristik pasien kanker payudara, kemudian ditambahkan misalnya kalian mau buat juga faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kanker payudara. Nah, itu boleh kalian tambahkan juga. Walaupun tujuan utama kalian itu cuma mau melihat hubungan kadar estrogen dengan kejadian kanker payudara. Nah, harus diingat, semua yang kalian buat di dalam proposal itu, tujuannya itu harus dibuat harus sesuai dengan hasilnya. Jadi misalnya tujuan khusus kalian itu ada 8, hasilnya itu harus ada 8. Jadi buatlah, susunlah nanti hasil itu sesuai dengan tujuannya. Nah, kemudian hipotesis. Nah, hipotesis itu
Sebenarnya hipotesis itu banyak ya. Dia tuh bisa bikin satu judul khusus, tapi ringkasnya hipotesis itu kan dia jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Pertanyaannya apa tadi? Apakah ada, misalnya kayak tadi, apakah ada hubungan antara kadar estrogen dengan kejadian kanker payudara? Nah, berarti hipotesisnya, kita buatlah nanti hipotesisnya kan. Tapi kan hipotesis itu ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang biasanya kita buat kan hipotesis alternatif yang menyatakan adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, gimana cara buat hipotesis yang baik? Hipotesis yang baik itu pastinya harus dibuat pada penelitian analitik. Kalau penelitian deskriptif, nggak ada gitu kan. Nah, pertanyaannya gimana kalau misalnya meta-analisis gitu kan? Nah, memang saya cari beberapa contoh-contoh proposal untuk meta-analisis itu beda-beda. Ada yang buat hipotesis, ada yang nggak buat hipotesis. Tapi kalau menurut saya, pakai hipotesis gitu. Nah, kemudian dia hipotesis itu harus jelas variabelnya apa. Jangan misalnya kayak tumbuh kembang. Nah, tumbuh kembang itu kan kalau kalian jadikan variabel tergantung dia ada dua gitu. Nggak bisa, jadi harus satu-satu. Dan gitu dia harus sesuai tujuan utamanya. Walaupun nanti kalian misalnya kayak misalnya kemarin itu ada yang nanya kan korelasi antara IMT sama lingkar pinggang dengan kejadian apa ya peningkatan kolesterol ya kalau nggak salah atau dengan kejadian obesitas misalnya kan. Nah itu kan ada dua variabel bebasnya kan. Bisa dua-dua jadi tujuan utama atau salah satu jadi tujuan utama, kemudian satunya lagi jadi tujuan tambahan. Nah, jadi sebenarnya tujuan ini penting kali harus kalian klasifikasikan. Yang mana jadi tujuan utama, yang mana jadi tujuan tambahan. Kenapa? Karena nanti dia akan berpengaruh ke hipotesis. Kalau misalnya kalian jadikan dua-dua tujuan utama itu, berarti kalian punya dua hipotesis. Gitu. Jadi nanti pun ada pengaruhnya kemana? Pastinya ke rumus besar sampel. Makanya harus benar-benar kalian klasifikasikan dulu yang mana mau jadi tujuan utama dan yang mana jadi tujuan tambahan. Tuh. Nah, kemudian variabel. Apa itu variabel? Variabel itu karakteristik subjek penelitian yang berubah dari satu subjek ke subjek lainnya. Misalnya berat badan, tinggi badan, tekanan darah, kadar hemoglobin, kadar kolesterol, yang nilainya itu kan bisa berubah-ubah dari satu subjek ke subjek lainnya. Gitu. Misalnya lah, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu dia juga sebagai variabel kalau misalnya di sekolah yang ada laki-laki dan perempuannya. Tapi kalau misalnya cuman sekolah yang khusus putri misalnya, itu nggak jadi variabel ya untuk jenis kelaminnya. Jadi itu dia bervariasi gitu jadinya. Nah, variabel itu ada tiga. Ada variabel bebas dan ada variabel tergantung, variabel perancu. Variabel bebas disebut juga sama independen. Kalau tergantung, dependen. Nah, kalau variabel bebas itu dia variabel yang nilainya berubah dan mengakibatkan perubahan ke variabel lainnya. Kalau variabel tergantung itu dia bergantung kepada variabel bebas. Jadi nilainya itu bisa berubah oleh karena variabel bebas. Makanya kan kalau kita bikin judul itu pasti selalu mulai dari variabel bebas ke variabel tergantung. Nah, kalau variabel perancu apa? Dia variabel yang berhubungan dengan variabel bebas dan juga variabel tergantung. Tapi bukan variabel antara. Ingat, dia bukan variabel antara. Jadi, nah, dilihat dari diagramnya, dia itu mempengaruhi variabel bebas, mempengaruhi variabel tergantung. Nah, biasanya kalau yang untuk kayak gini, itu untuk yang kalau kalian sampai ke tahap multivariat. Jadi biasanya nanti kita pakai yang multivariat etiologik.
Bisa juga dia sih dikontrol nggak pakai uji analisis. Cuman kalau misalnya memang kalian mau pakai itu, dia bisa misalnya kayak pengontrolan variabel perancunya itu bisa pakai restriksi. Jadi dikontrol ketat dari kriteria inklusi sama eksklusinya. Kemudian bisa juga dari matching. Jadi subjeknya itu di matching. Matching itu subjek penelitian yang dianggap sama gitu. Jadi nanti sebenarnya kalau kalian matching pengaruh juga ke ke uji analisisnya gitu kan. Jadinya kan pakai yang berpasangan. Nah, kemudian skala pengukuran. Penting tahu skala pengukuran ini kenapa? Karena nanti ke definisi operasional. Nah, untuk skala pengukuran ini dia ada dua, kategorik sama numerik. Kalau kategorik dia nominal. Nominal berarti cuman misalnya kayak jenis kelamin, suku, kayak gitu. Kalau ordinal dia ada tingkatannya. Misalnya kayak tingkat status sosial, status gizi, misalnya kayak tingkat pendidikan, kayak gitu. Nah, kalau interval, ingat aja, interval itu dia ada nilai nol mutlaknya. Nih, nilai nol mutlaknya itu apa? Misalnya suhu. Nah, suhu kan ada arti nilai nolnya kan. Nah, kemudian misalnya heart rate-nya 0. Nah, 0 kan itu ada maknanya, berarti dia udah meninggal gitu kan, karena nggak ada heart rate-nya. Terus rasio. Rasio itu berarti dia kebalikan dari interval gitu. Berarti dia nilai nolnya itu nggak ada maknanya. Tapi dia dibilang mempunyai tapi dia dibilang itu mempunyai nilai nol mutlak, tapi sebenarnya maksudnya itu nolnya itu nggak bermakna, kan nggak ada berat badan nol gitu kan, gitu. Jadi kebalikannya ingatnya aja, kalau misalnya dia interval, dia nolnya itu bermakna, tapi dia tidak. Kalau rasio tadi kebalikan, ingat aja, pokoknya intinya itu dia di nilai nol nilai nolnya. Kalau interval dia nilai nolnya bermakna, kalau misalnya rasio dia nilai nolnya itu tidak bermakna. Nah, jadi kalau misalnya nanti untuk pembuatan dari definisi operasional, sebenarnya nggak usah ribet sih, nggak usah bikin apakah dia nominal, apakah dia ordinal, apakah dia interval atau rasio. Bikin aja. Ya kalau dia iya tidak jenis kelamin gitu kan. Misalnya dia ringan sedang berat, ya udah kategori. Atau kalau misalnya kalian nanti bikin umur kalian mau pakai angka gitu, tekanan darah mau pakai angka. Misalnya terus kadar FSH LH kalian mau pakai angka, misalnya trombositnya mau pakai angka, ya udah numerik, nggak usah bikin interval rasio, nggak usah bikin aja kategorik atau numerik. Nah, kemudian untuk kriteria inklusi dan eksklusi, nah ingat, kalau dia inklusi itu dia karakteristik umum subjek penelitian pada populasi target terjangkau. Atau ringkasnya itu kriteria-kriteria yang udah kalian tentukan, yang seorang individu itu yang udah terpilih sebagai sampel, itu dia memenuhi syarat untuk masuk ke dalam penelitiannya kalian. Nah, sedangkan untuk kriteria eksklusi itu dia udah masuk, tapi dia rupanya dia udah masuk penelitian tapi harus dikeluarkan dari penelitian itu gitu. Nah, jadi kriteria sebenarnya agak bingung pasti nanti bikin kriteria eksklusi kan. Jadi misalnya kalian bikin inklusinya itu misalnya kalian pakai kuesioner. Jadi subjek penelitian yang bersedia masuk. Terus nanti eksklusinya kalian buat sampel yang pasien yang tidak bersedia mengisi kuesioner. Nah, itu kan kayak opposite-nya, kebalikannya kan. Nggak bisa kayak gitu. Jadi dia yang udah kalian masukin, tapi rupanya dia ada beberapa kendala yang harus dikeluarkan. Jadi kalau kriteria eksklusi itu dia subjek yang dikeluarkan, yang dimana pada awalnya pasien itu
harus dieksklusi. Jadi dia mengeksklusi subjek yang sudah diinklusi. Nah, jadi ini kan kayak misalnya ada penyakit lain yang mengganggu terhadap variabel utamanya, kemudian ada hambatan etis, kayak yang udah sering saya bilang kan, misalnya dia pasien sepsis. Nah, pasien sepsis, kemudian yang harus dieksklusi pasien sepsis dengan gagal jantung. Nah, jadi semua pasien sepsis dengan gagal jantung kalian masukin. Kemudian inklusinya apalagi? Usianya di atas 18 tahun. Inklusinya apalagi? Misalnya ada hasil ekonya. Kemudian apalagi? Misalnya ada hasil uh, prokalsitoninnya gitu. Kemudian eksklusinya apa? Misalnya pasien gagal jantung yang ada HIV-nya. Atau pasien gagal jantung yang ada, yang udah kalian inklusi tadi ini rupanya dia ada yang gagal ginjal stadium 5 atau dengan hemodialisa atau dengan HIV gitu misalnya. Jadi yang udah kalian inklusi, kalian keluarin karena hal-hal yang tadi. Nah, kalau definisi operasional itu baiknya dia itu dibuat pakai tabel. Tapi kan beberapa kadang kayak sempit kali gitu kan bikin tabel. Nggak masalah sih, tergantung kreativitas masing-masing aja gitu kan. Nah, jadi kalau untuk, tapi komponennya itu dia harus ada isinya variabelnya, kemudian definisinya apa, alat ukurnya apa, hasil ukurnya apa, dan skala ukurnya apa. Nah, untuk definisi itu peneliti yang memutuskan apakah kalian mau bikin sendiri, apakah kalian mau misalnya kayak definisinya berdasarkan guideline atau textbook, terserah gitu. Jadi tuh definisinya itu peneliti yang membuat gitu. Nah, kemudian kalau misalnya meta-analisis gimana Kak? Nah, kalau meta-analisis dari beberapa contoh yang dibaca gitu kan, yang saya baca, paling nggak dia harus ada sampai definisi. Karena kan kalau untuk alat ukur kan kita tidak melakukan eh, tidak melakukan tidak tidak ada intervensi ataupun nggak pakai rekam medis, nggak pakai kuesioner gitu kan. Jadi paling nggak sampai definisi. Nah, kemudian untuk alur penelitian ini kan penting. Jadi dia tuh ada dua, dia tuh serangkai sebenarnya alur penelitian sama cara kerja penelitian. Nah, cuman kan beberapa kadang kalau alur penelitian itu biasanya lebih sering dipakai kalau kita bikin penelitian eksperimental. Kalau misalnya pakai kuesioner, beberapa cuman kayak buat cara kerja gitu kan. Nah, kadang dia kayak beberapa orang itu bikinnya cara kerja itu jadi kayak alur kerja gitu kan. Nah, cuman yang ngebedain ya kalau alur kerja itu dibuat dengan skema. Walaupun sebenarnya intinya sama, alur penelitian sama cara kerja gitu. Tapi kalau alur penelitian itu dibuat pakai skema. Jadi dia menggambarkan prosedur seluruh penelitian itu. Tapi dibuat pakai skema di mana nanti dia, nah berdasarkan contohnya itu pakai angka. Pakai angka kan, ada angka-angkanya di masing-masing ini. Di mana nanti angka-angkanya ini akan dijelaskan di cara kerja penelitiannya. Jadi dia lebih detail. Kita kata-katakan lah kayak gitu kan, cara dari alur penelitian ini. Misalnya kayak dari yang nomor 1 kan persiapan penelitian. Nah, didetailkan persiapan penelitian. Poin-poinnya itu apa-apa aja. Gimana sih cara mempersiapkan penelitiannya itu. Misalnya kayak mempersiapkan alat dan bahan, mempersiapkan laborannya. Terus misalnya kayak di bagian inform consent, gimana cara menginform consent-kannya kepada subjek penelitian kita gitu kan. Jadi kalau misalnya yang ini tuh biasanya paling nggak, kalaupun kita pakai kuesioner, harus dibuat gimana cara alur penelitian sama cara kerjanya gitu. Nah, kalau punya saya ini aja memang ringkas ya. Nah, kemudian kalau misalnya
ini di desain penelitian. Kalau untuk yang kalau nanti kalian bikin systematic review atau meta-analisis, nah jadi systematic review dengan meta-analisis itu dia bukan termasuk ke dalam deskriptif ataupun penelitian analitik. Jadi nanti untuk desain penelitiannya ini ataupun nanti kalian bikin subjudulnya itu jenis penelitian, cuman cukuplah bikin ya penelitian ini merupakan penelitian systematic review atau penelitian ini merupakan penelitian meta-analisis kayak gitu. Nah, jadi untuk waktu dan tempatnya biasanya itu nggak ada ya, karena nanti semuanya itu dimasukkan ke kriteria inklusi dan eksklusinya. Untuk populasinya, untuk sampelnya, jadi nanti dia masuk ke inklusi sama eksklusinya. Waktu dan tempatnya juga biasanya tempatnya aja kan ya, kita yang kayak dijelaskan minggu lalu mau yang di mana, misalnya kayak di rumah sakit, atau kayak di puskesmas gitu, atau yang misalnya kayak uji RCT kan, uji eksperimental. Dan jadi untuk yang 3 serangkai ini, biasanya dia masuk ke kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian hipotesis. Hipotesisnya pakai apa enggak, Kak? Terserah kalian sih. Kalau menurut saya sih pakai, karena iya pakai. Tapi ada juga beberapa yang nggak pakai. Tapi tetap harus dibuat clinical question-nya, pertanyaan penelitiannya, karena kan memang dasar dari meta-analisis atau systematic review kan pakai penelitian-penelitian. Ini kan, nah ini tuh contoh dari, ini saya cari kan, ini untuk yang penelitian deskriptif. Jadi ini judulnya dia gambaran ICH pada pasien stroke. Nah jadi itu dia nggak pakai busur kan, dia lurus aja. Tuh, lurus aja. Jadi kalau misalnya kayak penelitian-penelitian deskriptif, kayak misalnya tingkat pengetahuan, ya udah berarti kayak tingkat pengetahuannya terhadap apa? Terhadap misalnya kayak ini kan infaksi serumen. Ya udah berarti kayak pengetahuan dengan infaksi serumen apa-apa aja yang mau dilihat. Kayak gitu. Jadi sebenarnya dia nggak ada variabel tadi nggak ada variabel bebas ataupun variabel tergantungnya. Karena memang dia kan cuman mendeskripsikan. Mendeskripsikan apa? Mendeskripsikan variabel. Gitu ya.